Oke. Terus saya tambahkan sedikit Pak Kadis dan tamu-tamu kami yang kami muliakan. Benar yang disampaikan oleh Pak Kadis. Di sini ibu-ibu kita tenaga untuk membantu suaminya sangat besar. Buruh tani itu terbesarnya wanita, Pak. Karena di sini belum ada yang menanam padi itu dari laki-laki, semua dari wanita. Nah, itu satu lagi. Dan ini Bu Kartini ini juga sedang naik daun ini, tapi nggak sombong dia. Nah, kenapa saya katakan Pak Kadis naik daun? Karena kalau sore ngarek bersama suaminya ngambil batang ubi, jadi dia duduk di atas daun ubinya itu. Bisa naik daun itu. Naik daun, tapi naik daunnya bukan karena ya, tapi daunnya didudukin. Tapi atas daun, di atas daun. Naik daun. Izin bukan ini memang kami kelola di sana untuk rumah olahraga, badminton dan voli. Di depan sana untuk masyarakat kita yang supaya tidak jauh ke kota, bayar listrik. Jadi banyak tempat-tempat pelayanan, banyak tempat-tempat Bapak dari Kementerian Desa Melati 2 ini termasuk juga adalah jalan lintas untuk menuju ke 3 kecamatan. Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Serbajadi, dan bisa Kecamatan Dolok selanjutnya. Nah, jadi ini jalan protokol ini jalan akses untuk masuk ke kecamatan-kecamatan yang lain di dalam. Jadi saja silakan kepada Bapak Ibu dari Kementerian, Pak Kadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas P2 KB P3A. Staf yang mewakili pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Melati 2 sedang sebagai yang saya hormati Bapak Babinsa yang juga mewakili kami, tentu ibu-ibu tangguh ya, perempuan-perempuan hebat yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya kita juga dapat bertemu pada pagi hari ini beserta dengan Bapak dan Ibu. Kalau dengan Pak Kadis kita Bapak dan Ibu, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Desa yang telah membuat pertemuan pada pagi hari ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak datang dengan tim di paling ujung Pak Supriyadi sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan di dalam negeri, didampingi oleh Bu Supantun sebagai Kepala Subbidang Perlindungan Hak Perempuan di dalam negeri, dan ada Bu Dea sebagai analis perlindungan hak perempuan baru kemarin siang, dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Tujuan kami ke Sumatera Utara, khususnya ke Serdang Bedaga ini, sebenarnya tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Desa. Tujuan kami ada dalam rangka melakukan satu survei untuk melihat kondisi mengenai pekerja perempuan khususnya. Kemudian juga insya Allah besok kita akan melakukan fokus grup diskusi dengan mengundang sejumlah kepala dinas. Insya Allah besok bisa hadir dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan bapak-bapak pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kami adalah bagaimana di desa khususnya di Serdang Bedaga ini dapat terbentuk rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor pertanian, Pak.
Kami yakin bahwa tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Desa, potensi yang luar biasa, dan ini juga tentu rekomendasi dari Bapak Kepala Dinas. Setelah kami diskusi panjang, beliau menggambarkan potensi yang dimiliki khususnya di Desa Melati ini Pak ya. Begitu banyak, saya tidak akan mengulangi lagi, tadi sudah disampaikan jelas sekali oleh Bapak Kepala Dinas bahwa Desa Melati ini yang dulu adalah kawasan pertanian, justru sekarang menjadi desa wisata tani. Ini luar biasa Pak. Pencapaian saya belum pernah mendengar di daerah-daerah lain ada desa yang memiliki predikat wisata tani. Nah ini kan sudah satu peningkatan dari yang sebelumnya. Kalau desa pertanian mungkin banyak Pak ya di seluruh Indonesia, tapi desa yang juga banyak pekerja perempuan di bidang pertanian kemudian memiliki predikat desa wisata tani, dan yang paling penting adalah bahwa yang terbanyak pekerjanya di sektor pertanian ini adalah ibu-ibu, para perempuan. Nah ini sangat menarik. Kenapa kami jauh-jauh ke Jakarta, dari Jakarta ke sini? Karena pertama melihat potensi itu. Yang kedua, di dalam program kerja kementerian, khususnya di ASDEP, perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan, kami dalam tahun ini akan membangun RP3 rumah perlindungan pekerja perempuan di 5 sektor di 5 provinsi. Nah, pertama adalah sektor pertanian. Pekerja perempuannya banyak, kemudian sektor taninya luas, dan di situ banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh para pekerja perempuan. Dan insya Allah ke depan jika kondisi memungkinkan dan tadi sudah melihat prestasi yang dicapai dan kemampuan yang dimiliki oleh khususnya Desa Melati ini, juga melihat kehadiran ibu-ibu di sini yang penuh semangat hari ini, saya juga punya keyakinan bahwa rumah perlindungan pekerja perempuan ini dapat insya Allah dapat berdiri. Nah yang kedua, ini di Sumatera Utara Pak. Di provinsi lain tahun ini kita akan juga buat rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor perikanan. Itu kita akan tempatkan di Sulawesi Utara Pak, di Bitung, kota Bitung. Itu sudah berjalan, sudah insya Allah dalam waktu dekat bisa kita resmikan. Kemudian rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor pariwisata, kita juga akan bentuk di Bali. Kemudian rumah pekerja perempuan di sektor perkebunan. Jadi ada juga Pak, kita akan buat. Insya Allah pilihannya 2, kalau tidak di Kalimantan Timur yang sudah kita survei, mungkin kita juga di Muba, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan yang ketiga adalah rumah pekerja rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor BUMN. Nah ini untuk para perempuan yang bekerja di sektor kantor, perbankan, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang kita akan dirikan di Jakarta. Ini rencana tahun 2020. Nah 2019 kemarin kita sudah membuat dan sudah diresmikan oleh Ibu Menteri bahkan 5 rumah perlindungan pekerja perempuan di sektor kawasan industri. Jadi di Sumatera ini sudah ada 2. Sebenarnya di Pulau Bintan, di Bintan itu sudah ada berdiri 1. Di kawasan industri Bintan Industrial Estate itu juga ribuan pekerja perempuan di situ, itu sudah berdiri, sudah diresmikan. Kemudian kita bangun di kawasan berikat nasional di Cakung, itu tidak jauh dari Jakarta. Itu kawasan berikat nasional, kawasan industri juga, itu banyak sektor garmen Pak. Jadi pekerja perempuannya mungkin ribuan, ada 30.000, itu yang bekerja membuat pakaian yang diekspor keluar. Nah kemudian kita juga sudah dirikan di Pasuruan, Jawa Timur, di Pasuruan Industrial Estate ya, Rembang, Kotopian. Itu kita sudah dirikan. Kemudian kita juga dirikan di Karawang Industrial Estate di Karawang, Jawa Barat. Dan kami juga dirikan satu lagi di Cilegon, itu di Banten. Itu di Krakatau Steel Pak.
Jadi para pekerja perempuan yang bekerja di sektor di sana banyak industri baja, pembuatan baja dan kimia. Kalau di Karawang itu sektor pekerja perempuan yang bekerja di sektor otomotif, komputer, chip. Jadi misalnya yang buat komputer untuk pesawat terbang, Airbus dan sebagainya itu banyak dibuat di sana, dan yang membuat itu perempuan. Gitu. Jadi perempuan-perempuan Indonesia ini hebat-hebat sebenarnya. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita ada di Serdang Bedagai, dan harapan kami memang tadi digambarkan Bapak Kadis, potensinya luar biasa, pekerja perempuannya banyak, kemudian juga tadi sudah dikembangkan bahkan beberapa kegiatan ya Pak, ada 5 tadi sudah disebutkan usaha, namanya apa itu? Wisata Tani Pantai Indraset. Wisata Tani Pantai Panting. Kemudian tadi juga ada upaya peternakan kambing, kemudian juga betik ya tadi ya. Kemudian juga tadi ada 5 yang disebutkan. Nah ini adalah potensi-potensi di mana kita melihat bahwa para pekerja perempuan itu ternyata banyak. Ya kalau yang pekerja laki-laki nanti yang urus snaker aja ya Pak. Ya. Kami fokus ke para perempuan, pekerja-pekerja perempuan khususnya. Kenapa kita ingin mendirikan rumah perlindungan pekerja perempuan? Ada kata perlindungannya di situ. Jadi alasan utama tentu adalah selain perempuan adalah aset yang sangat penting, para perempuan juga selain mengurus keluarga juga ternyata banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Itu kita lihat. Nah, tadi kami diantar oleh driver itu udah cerita di mobil, Bapak kalau di sini para pekerja perempuan yang di pertanian, di kebun itu perempuan semua. Ya. Jadi kalau anaknya 2, ya 1 digendong, 1 di ayunan. Kalau anaknya 3, jadi 1 digendong, 1 di ayunan, 1 membantu ibunya. Gitu. Nah, kalau 4 saya nggak tahu, satunya main-main. Terus bapaknya di mana? Kita gitu. Ya, bapaknya ada di Lapo. Pagi-pagi ini sudah set sebagai penopang keluarga. Kita melihat bahwa kita ingin para perempuan ini bebas dari misalnya tindak kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya. Karena yang namanya tindak kekerasan ini tidak hanya di rumah tangga bisa terjadi, di tempat kerja juga bisa terjadi. Tidak atasan bawahan, tapi sesama pekerja bisa terjadi. Nah, inilah yang kita lihat dari hasil penelitian itu ternyata memang banyak Pak. Di kawasan industri juga begitu. Jadi kenapa di tahun 2019 ini kita buat di 5 tempat. Di 2020 kita buat lebih luas lagi. Kita menyasar ke sektor-sektor yang kita lihat banyak pekerja perempuan. Nah, fungsi dari rumah ini dan itu tujuan besok kita akan mengadakan diskusi tentu adalah bagaimana supaya semua pihak itu bisa bekerja sama di dalam rumah perlindungan pekerja perempuan ini. Kalau misalnya kami memahami Bapak Kepala Dinas beserta staf ini sudah sangat luar biasa upayanya untuk menangani baik kasus, menerima laporan dan sebagainya. Nah, tetapi kita inginkan juga ini bahwa upaya ini tidak hanya pekerjaan Pak Kadis, Bapak dan Ibu yang ada di dinas, tetapi juga masyarakat ikut serta. Dinas lain ikut serta yang selama ini mungkin ya udah ikut kerjanya dan rumah Pak. Rumah ini sebenarnya secara virtual adalah kerja-kerja kita bersama. Ada Pak Babinsa nanti yang terlibat, ada pihak kepolisian karena di Polres atau Polda itu ada namanya unit perlindungan perempuan dan anak. Nah itu kita ikut libatkan. Jadi yang namanya rumah ini adalah sebenarnya tempat kita kerja-kerja bareng. Bahkan sebelum dari Jakarta, saya sebenarnya mengharapkan ada pihak perusahaan yang juga bisa ikut terlibat. Karena biar bagaimanapun, mereka kan juga yang mempekerjakan. Mereka juga yang harus melindungi pekerjanya sebagai aset. Nah, kita sebenarnya tidak membayangkan ada kasus. Kalaupun ada kasus-kasus yang dialami oleh perempuan, ibu rumah tangga,
ini biasanya pelecehan seksual dan tidak kekerasan biasanya tidak mau dilaporkan. Itu yang banyak terjadi. Mengalami tapi disimpan sendiri. Kenapa?